Idih, apa ini? Setannya serem banget. Berdarah-darah lagi. Aduh. Halo guys, jumpa lagi dengan Bukan Cuma Nonton. Kali ini kita berkesempatan nih menghadiri press conference Desa Mati. Gimana keseruannya? Yuk kita simak. Proses syuting ya. Nah itu tepatnya di daerah apa? Daerah Wonosari. Wonosari. Gunung Kidul ya. Gunung Kidul. Oke. Pengalaman yang nggak bisa Bapak Ibu lupain nih selama proses syuting itu pengalaman apa sih? Nah, kalau yang menarik. Yang menarik itu di saat kita syuting hutan. Jadi di hutan itu kita begitu sebelum syuting dikasih tahu penjaga sana kalau hutan itu banyak ular. Oke. Jadi saat waktu kita syuting, waktu kayak saya di monitor gitu ngederek. Jadi kalau dengar suara peset, kaki udah naik. Takut ada ular. Untuk Mas Philip, kenapa memilih tayang di awal Ramadan? Kenapa nggak pas momen libur Lebaran? Terus tayang di awal Ramadan? Ya, itu sebagai anugerah juga sih kita bisa tayang di awal Ramadan. Sesuatu yang bagus juga gitu kan. Emang sih beberapa pihak atau PH itu menghindari pas tayang di bulan puasa gitu. Tapi dengan kita sih optimis sih di tayang bulan puasa ini ya kita target harus sampai 500.000 penonton gitu. Amin. Pokoknya teman-teman media di sini jangan lupa untuk bantu promo kita ya selama ini tayang. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. Ya kalau dilihat kan udah tahu bapaknya siapa, anaknya siapa gitu ya. Kebetulan juga mungkin nggak familiar kalau saya juga punya anak perempuan gitu ya. Jadi kalau dibilangin susah memerankan semua proyek udah pasti susah kalau tidak dikuasai. Oh, kalau nggak riset. Hanya karena ini ibaratnya kalau lari 100 meter 50-nya udah nyolong. Oh. Jadi tinggal sisa 50. Siap. Karena kan bapak dengan anak perempuan gitu, dengan kekhawatiran, keprotektifan bapak ke anak perempuan semata wayangnya gitu. Mana anak gue? Oh, Sebelah mana? enggak kelihatan. Sebelah. Ya gitu. Jadi ibarat analoginya tuh gitu kayak lari 100 meter, gue udah start di 50 gitu. Oke. Boleh nih mati katanya. Selamat malam semuanya. Terus nih sebagai anaknya Samuel Rizal ya di film Desa Mati, gimana perasaannya bisa menjadi anaknya Samuel Rizal? Kaget sih, karena gimana pun Kak Sam itu kan abang ya. Jadi pas tahu dia jadi papaku, aku kayak kira-kira kita tebak-tebakan. Kakak tuh nikahnya pas punya anak segede gini, kira-kira umur berapa nih nikahnya? Karena anaknya gede banget kan. Iya, cuma kalau kalian nanti muncul pertanyaan, ini papanya tinggi, mamanya tinggi, kok anaknya pendek? Karena Ya. gimana Pak? Jawabnya? Karena semua gizinya diambil sama bapak ibunya, anaknya cuma dikasih nasi tempe sambal. Terima kasih. Oh lagi zaman Krismon kali ya? Iya, kita udah nyiapin jawabannya. Oke. Perasaannya pas tahu mainnya sama Neoce, terus juga sama Kak Sam, semuanya pastinya aku bangga banget. Apalagi ketemu sama Kak Adila, salah satu orang yang aku nonton project filmnya. Jadi aku happy banget sih. Kalau sama Kisha happy nggak? Happy juga. Happy juga. Kayak nggak ikhlas ya? Enggak happy ya. Happy Kisha kan adik. Iya adik. Untuk adaptasi ya dari konten kreator menjadi Seorang aktor. seorang aktor, menurut aku lumayan susah ya. Karena apa ya, konten kreator kan itu kita produksi sendiri ya. Dimana aku ngebuat konten sendiri gitu, semuanya produksi dengan diri sendiri gitu. Nah Jangan kalau sedih dong, jangan sedih. kalau misalnya film itu kan produksinya dengan orang banyak gitu, jadi tantangan tersendiri sih buat aku, gimana caranya aku bekerja sama dengan banyak orang, gimana caranya aku bisa berakting di depan banyak kru dan segala macamnya. Jadi menurut aku adaptasinya cukup sulit, tapi di sini karena banyak banget yang ngebantu aku, mulai dari Frisley, Kak Samuel Rizal, terus habis itu ada KOC Kaligis juga. Salah orang. KOC Kaligis pacaran dia. Salah ya. Malah mas aku dari Udah menjadi KOC Kaligis.
Mohon maaf, itu bapaknya Samson ya? Bams ya? Ada Kesha Alvaro juga tentunya, terus Adila dan yang lainnya tentunya yang ngebantu aku di sini. Jadi adaptasi itu perlahan bisa aku hadapi. Oke. Gitu. Sebagai content creator dari sosok Brenda menuju ke sosok Dimas, itu gimana? Wow, cukup susah ya. Brenda kan yang biasa pakai hoarding ya di kepalanya Iya, ya kan. iya, benar. Terus tiba-tiba jadi Dimas gitu. Perlu ada latihan khusus gak? Lumayan sih. Lumayan. Jadi ketika jadi Dimas ini kan perlu apa ya, karakter yang lumayan maco gitu kan. Iya. Maksudnya, Gimana maconya, gimana? Maco. Kan? Jadi ya gimana caranya aku bisa sih belajar itu dengan karakter si Dimas itu tadi. Tapi sebenarnya nggak jauh beda sih Dimas sama Ehan ya, bukan Brenda. Ehan Tadi itu kalau sebagai content creator namanya Brenda. iya, kalau Brenda memang agak lumayan gemulai gitu. Kalau misalnya si Dimas Ehan? sama Ehan ini sebenarnya agak mirip karakternya, 11-12 lah. Ya, laki gitu. Sama-sama suka main bekel, bola bekel gitu. Iya lagi. Gitu. Nah, terus ada Sandra yang jadi Sandra. Iya. Nah, itu juga kan di bawah aku semua. Jadi gimana caranya aku inget-inget nih zaman dulunya nih waktu pas zaman-zaman aku kuliah karakternya gimana Oh, sih? biar ngeblend sama mereka. Biar ya. ngeblend, bener. Tapi untungnya kita cepet banget dapet chemistry-nya semuanya. Siap, Gitu. siap, Karena siap. mereka semua pada seru-seru. Seru-seru semua ya. Nah, saya sekarang mau nanya dulu nih sama yang paling muda, Nya Oce, silakan. Ada pengalaman unik gak sih selama proses syuting? Nya Oce sebagai siapa di sana? Nyak Sekar ya? Iya. Iya, Ibu Betul. Sekar. Iya. Itu gimana? Nenek Sekar. Nenek Sekar itu gimana? Selama proses di sana ada pengalaman unik gak? Yang berkesan. Paling berkesan. Berkesan banget. Aduh, sampai sekarang pun tak terlupakan. Apa itu kalau boleh tahu? 3 hari aku callingan holiday. Holiday. Jadi kenapa kalau kita holiday 3 hari Nya Oce? Iya, 3 hari aku menjaga penginapan, nungguin cucu-cucu pulang. Oh, sudah pulang. Nenek tetap di sini. Belum syuting ya. Jadi kalau holiday. Itu kayaknya bukan pengalaman tapi unek-unek ya. Begitu. Jadi tiap hari itu kalau malam pulang gitu anak-anak ya, oh udah pulang syuting. Cucu ya, ya cucu pulang gitu kan, udah Iya. pulang syuting cucu. Iya, Oh, udah baik Nek. saja. Iya, gitu. Itulah pengalaman paling berkesan di Paling Desa berkesan. Mati. Ayo. Sebagai Ayu, ada pengalaman unik gak sih kamu selama proses syuting, Aira? Pengalaman unik ya. Ini syuting pertama film kamu atau ada lagi? Sebelumnya udah ada sekitar 2 film lah sebelumnya Oke, itu. nah ini project di Desa Mati ini gimana menurut kamu? Aku main film yang aku nggak jadi figuran gitu loh. Pengalamannya ya aku senang banget karena bisa ketemu kayak Kak Kisha, Kak Frisly, Kak Adila dan kakak-kakak yang lainnya dan nenek Oce juga. Jadi ini pengalaman yang sangat-sangat berkesan untuk aku. Selama syuting pernah ngambek gak kamu? Enggak pernah. Enggak pernah, tapi pengen pulang ya. Enggak juga. Kata siapa? Udah nonton belum filmnya tadi? Belum. Belum, nanti nonton Selamat malam ya. semuanya, perkenalkan nama saya Vicky dan saya backgroundnya memang model. Udah beberapa tahun, sekitar 10 tahun lebih saya jadi model catwalk. Oke. Nah kesulitannya ini kan film pertama saya. Pertama kagetnya callingan malam. Saya kan syuting callingan dari jam 7 malam kan sampai pagi tuh. Yang pertama kaget sih. Oh, kaget Belum callingan. pernah. Ini gua callingan sama siapa ini jam 7 gitu kan. Biasanya kalau model kan pagi gitu kan. Iya. Terus kesulitan yang kedua pasti ekspresi ya, karena biasanya saya jalan ya udah tanpa ekspresi aja, atau mood boardnya sesuai mood board biasanya kayak cuman senyum, senang, sedih gitu aja sesuai mood board. Nah kalau syuting ini kan kita dituntut untuk berekspresi sesuai dengan karakternya, itu yang agak saya masih belajar gitu. Tapi kebetulan teman-teman saya yang di lokasi syuting tuh baik-baik semua, jadi kayak support. Kayak misalnya saya kayak, aduh ini pertama kali saya syuting film, teman-teman pada kayak, ayo Kak pasti bisa kok, kayak gitu.
gitu. Jadi senang banget bisa diajak main film di Desa Mati The Movie ini. Setelah terakhir syuting film itu tahun 2012, dan di tahun 2023 awal di bulan Januari dikasih kesempatan sama PH Kami Senama untuk bisa bermain film lagi. Sebagai Arga. Iya. Itu sosoknya seperti apa sih Arga itu? Oke, karena ini akan nyambung kepada susah atau tidak, saya akan rapel aja ya. Kesulitan pertama untuk memerankan karakter Arga ini sebenarnya lebih ke, ini kan spill dikit ya. Ini tuh sempat ada perubahan cerita di awal, yang dimana tadinya Arga ini punya pacar gitu. Akhirnya jadi bersahabat, gitu kan. Nah, menghilangkannya bagaimana adalah dengan yang kupikirkan itu bagaimana cara menghilangkan aura Kisha Alvaro-nya dulu nih. Karena ini film pertama kali ya. Iya, yang biasa kan digandrungi wanita, ini enggak gitu di film ini. Bercanda. Enggak, karena karakter Arga itu kakak semua itu enggak seganteng saya di filmnya, enggak sekarismatik saya di karakternya ya. Iya. Jadi gimana caranya saya menghilangkan kekarismatikan saya itu? Aura ini. Jadi cowok yang lebih santai, yang lebih polos, yang lebih cowok lugu. Gitu loh. Lugu-lugu tapi kepengen. Kenapa? Aslinya? Aslinya mirip-mirip. Aslinya nggak beda jauh. Nanti disiapin aja buat pertanyaan itu. Iya. Jadi pasti Arga ini juga karakter yang cukup menyulitkan karena selain dia juga satu-satunya cowok di grup ini, karena Ehan setengah kan. Dia pasti kan setengah ya, jadi mohon maaf banyak. Kisha Alvaro, dia mau kalau premier udah dikecengin baut ya tadi katanya. Oh iya sih. Iya. Ya maaf ya saya. Manajernya langsung, ya salah gua. Jadi lebih ke banyak adegan actionnya seperti sudah ditonton tadi gitu, banyak adegan-adegan menyulitkan. Salah satunya ya sempat kami ambil sama Pak Sipu ya pada malam itu. Berapa jam waktu itu kita ambil ya Pak? 3 jam lebih untuk satu adegan ya? Satu adegan. Dari seingat saya dari jam 11 sampai jam 2 malam itu masih adegan itu aja. Karena saking sulitnya dalam teknik pengambilan kamera, koreografi dan lain-lain. Dan pulang pun sehingga aku udah banyak luka di bagian tangan, kaki, karena adegannya jatuh-jatuh, berantem dan lain-lain sih. Yang pertama Kelam, yang kedua Baby I Love You. Baby I Love You. Nah, ini kan Kelam kayaknya mistis banget gitu ya. Itu pendalamannya selama bikin lagunya gimana, Cia? Memang awal-awal aku cukup excited sih begitu ditawarkan oleh bapak produser untuk bikin soundtrack horor. Karena mula-mula tuh aku memang biasanya bikinnya lagunya pop, sweet pop. Nah ini buat jadi tantangan aku sendiri, gimana caranya lagu ini tuh bisa terdengar horor tapi tetap ada sisi dari popnya. Jadilah lagu ini Kelam. Gimana guys, makin penasaran kan nih mau nonton film Desa Mati? Film ini tayang serentak pada tanggal 8 Maret.